Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ulangan ujian tengah semester saya. Pertanyaan pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor penyebab kesalahan penulisan kata dalam bahasa Indonesia terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri pribadi masing-masing. Faktor tersebut terdiri atas 5 faktor, yaitu faktor ketidakpahaman, kelalaian, kurangnya motivasi, kurang percaya diri, dan usia. Faktor eksternal terdiri atas 4 faktor, yaitu intervensi bahasa, materi yang sulit, waktu yang kurang efisien, dan lingkungan yang kurang memadai. Contohnya kata resiko yang seharusnya kata risiko, kemudian kata nasihat yang seharusnya kata nasihat, dan kemudian kata apotik yang seharusnya kata apotek. Ragam penulisan kata tersebut adalah penghilangan huruf, penambahan huruf, dan kesalahan formasi. Hal ini didasari pada satu hal, mereka belum mengetahui dan memahami sistem linguistik bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertanyaan kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung adalah pemakaian kutipan yang dilakukan penulis dengan cara menulis kembali pikiran atau pendapat atau ide atau gagasan orang lain sama persis dengan aslinya. Ciri-cirinya, yang pertama tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. Yang ketiga, memakai titik tiga berspasi apabila ada bagian kata yang dihilangkan. Yang ketiga, memakai tanda sig apabila terdapat kesalahan dalam teks aslinya. Yang keempat, membubuhkan sumber kutipan dengan menggunakan sistem APA, MLA, maupun sistem yang berlaku lainnya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah pemakaian kutipan yang dilakukan penulis dengan cara mengambil pikiran atau ide atau gagasan atau pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dalam karya penulis tersebut dengan kalimatnya sendiri sesuai dengan pemahamannya. Ciri-cirinya yang pertama, mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip. Yang kedua, tidak ada perubahan ide pikiran dari pendapat orang yang dikutip. Yang ketiga, disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Yang keempat, diakhiri dengan nomor kutipan tanpa tanda petik 2. Contoh kutipan langsung. Yang pertama, penghilangan sebagian kalimat atau paragraf. Contoh, dalam survei perusahaan idaman 2007 yang dilakukan oleh majalah Warta Ekonomi, 5 besar perusahaan favorit tempat bekerja masih sama dengan tahun lalu. Titik 3. Yang kedua, penghilangan satu baris atau lebih. Contoh, dalam survei perusahaan idaman 2007 yang dilakukan oleh majalah Warta Ekonomi. Yang ketiga, penyisipan. Contoh, dalam survei perusahaan idaman 2007 yang dilakukan oleh majalah Warta Ekonomi dalam kurung penerbit paling bergengsi, 5 besar perusahaan favorit tempat bekerja masih sama dengan tahun lalu. Contoh kutipan tidak langsung. Pernyataan dalam majalah Warta Ekonomi tentang survei perusahaan idaman pada tahun 2007
menunjukkan terdapat 5 besar perusahaan yang menjadi favorit sebagai tempat bekerja masih sama dengan tahun lalu. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Penulis biasanya mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan. Contoh, Raden Ayu Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita. Beliau lahir di Jepara pada 21 April 1879 pada masa Hindia Belanda. Beliau jugalah penulis dari salah satu buku yang sangat terkenal yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu dan biasa dikatakan daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Contoh, Kartini, R.A. 1987 Habis Gelap Terbitlah Terang Jakarta 2 Balai Pustaka. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Menurut kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang benar, kata jam itu adalah kata benda yang menunjuk kepada suatu benda penunjuk waktu. Contoh, Andi baru saja membeli jam untuk adiknya. Sedangkan kata pukul dalam KBBI berarti saat yang menyatakan waktu tertentu. Contoh, Andi berangkat ke sekolah pukul 7 WIB agar tidak terlambat mengikuti upacara bendera. Pertanyaan kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Bahasa digunakan manusia sebagai alat komunikasi. Bahasa mencakup dua hal, yaitu isyarat bermakna dan bunyi. Tidak semua bunyi dapat digolongkan sebagai bahasa. Hanya bunyi berupa ujaranlah yang dihasilkan alat ucap manusia yang dapat digolongkan bahasa. Huruf-huruf adalah turunan bunyi. Bunyi bahasa yang bermakna itu terdiri dari satuan-satuan bahasa yang berwujud morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna bukanlah bahasa, sebab fungsi bahasa menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pemikiran yang tentu saja mengandung makna. Contohnya, kata tempat tinggal. Di situ manusia bisa mengartikannya sebagai rumah. Pertanyaan keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Penyebab kesalahan penggunaan tanda baca yaitu kurangnya perhatian mereka dalam memahami kesalahan-kesalahan berbahasa yang terjadi terutama dalam kesalahan penggunaan tanda baca. Beberapa kesalahan penggunaan tanda baca koma yaitu tidak menyambungkan unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilangan. Tanda koma tidak dipakai pada belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, dan tanda koma tidak dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya. Contoh, aku hanya membawa buku,
koma, tas, dan pensil untuk ke sekolah. Itu adalah penulisan yang salah. Yang benar, aku hanya membawa buku, koma, tas, koma, dan pensil untuk ke sekolah. Yang kedua, pagi ini saya akan pergi berbelanja bersama Andi, koma, dan Budi. Itu adalah penulisan yang salah. Yang benar, pagi ini saya akan pergi berbelanja bersama Andi dan Budi. Yang ketiga, pagi ini saya akan pergi berbelanja. Adik tidak mau sekolah karena tidak mengerjakan tugas. Yang benar, karena tidak mengerjakan tugas, adik tidak mau sekolah. Yang keempat, Budi sangat pandai bergaul di luar, tetapi koma sangat pendiam jika di rumah. Itu adalah penulisan yang salah. Yang benar adalah Budi sangat pandai bergaul di luar, koma, tetapi sangat pendiam jika di rumah. Yang kelima, Andi tidak bisa tidur semalaman, koma, karena membaca buku misteri. Itu adalah penulisan yang salah. Yang benar, karena membaca buku misteri, koma, Andi tidak bisa tidur semalaman. Pertanyaan ke-7, apa perbedaan dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Dipakai sesudah kata atau ungkapan yang merupakan pemberian. Contoh, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik 2, hidup atau mati. Ketua titik 2 Andi Wijaya, Sekretaris titik 2 Budi Hermawan, Bendahara titik 2 Arin Adara, tempat titik 2 ruang OSIS SMA Pelita. Itu adalah contoh penggunaan titik 2 yang benar. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk setara. Dipakai untuk memisahkan 2 kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur di setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata hubung. Contoh, ayah mengurus tanaman di kebun. Titik koma, ibu memasak di dapur. Titik koma, saya sendiri asik memetik gitar sambil menyanyikan lagu kesukaanku. Adik membeli buku, koma, pensil, dan tinta. Titik 2, baju, koma, celana, dan kaos. Titik koma, jeruk, pisang, dan apel. Itu adalah contoh penggunaan tanda titik koma yang benar. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Kesalahan penulisan huruf miring seringkali terjadi pada penulisan bahasa Indonesia. Ini disebabkan kurang cermat dalam menulis. Demikianlah pentingnya untuk belajar bahasa Indonesia agar kemampuan terasah dengan lebih baik dan tidak ada kesalahan yang terjadi dalam sebuah penulisan. Contoh, Habis Gelap Terbitlah Terang adalah buku yang merupakan kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini. Itu penulisan yang salah. Yang benar, Habis Gelap Terbitlah Terang itu ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, Arturus 2011, kumpulan dongeng klasik, kisah-kisah memikat dari seluruh dunia, Jakarta, Elek Media. Itu adalah penulisan yang salah. Yang benar, kumpulan dongeng klasik, kisah-kisah memikat dari seluruh dunia ditulis menggunakan huruf miring. Pertanyaan selanjutnya,
Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan menulis huruf konsonan lebih dipengaruhi oleh kata baku dan tidak baku, adanya pengurangan kata dan penambahan kata. Contoh, kata konstruksi itu salah, yang benar adalah konstruksi. Lalu kata continue itu salah, yang benar adalah continue. Yang ketiga, kata manajemen, yang benar adalah menggunakan J. Lalu kata relevan, yang benar adalah menggunakan huruf P, relevan. Lalu yang terakhir ada memprogram, yang benar adalah memprogram. Lalu kesalahan penulisan huruf vokal lebih dipengaruhi oleh tingkat kemampuan kebahasaan yang terbatas, hanya mengetahui dan memahami, tidak sampai meningkatkan kemampuan kebahasaannya. Contoh kata resiko, yang benar adalah risiko. Lalu kata hakikat, yang benar adalah hakikat. Lalu ada kata apotik, yang benar adalah apotek. Lalu ada kata detail, yang benar adalah detail. Lalu ada kata analisa, yang benar adalah analisis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.